Selamat datang kembali Bung Satria di Toskomi Podcast. Apa ini semakin seru dan semakin menarik nih. Tos dulu dong Bung, tos. Memang ini anak muda Aceh Tengah, politisi muda yang sedang berkiprah, memberikan kontribusi. Bukan hanya berkiprah dong Bung. Jadi gimana Bung? Ya kalau bahasa gayanya nyari orsilang Bung. Karena kalau nggak, karena kalau ngurus politik terus dapur nggak diurus galak. Dapur nggak ngebul ya. Nggak ngebul Bu. Tapi izin boleh saya ngebul dulu sebelum Oke, merokok ini ya. kita santai aja sambil merokok. Yeah. Bung. Jadi melihat fenomena geopolitik Aceh Tengah hari ini Bung Satria, ini banyak suara-suara sumbing yang kita dengar di warung kopi lah ya. Karena saya juga banyak mendapat informasi dari beberapa tokoh masyarakat bahwa situasi pemerintahan kita di Aceh Tengah sendiri sedang tidak baik-baik saja ini. Nah, terutama apa yang disampaikan yang saya dengar dari beberapa orang, ini orang dalam lingkaran istana sudah mulai ngeluh nih dengan bupati yang terpilih. Tentu kenapa ini menjadi pertanyaan, kan kami ketahui sendiri bahwa Bung Satria ini kan kader Nasdem, yang sekaligus partai pengusung Bapak Hari Yoga dan Bapak Muhsin Hasan ya pada saat pilkada yang lalu. Dan Bung Satria sendiri kan inten ya, aktif mengkampanyekan Bapak Hari Yoga dan Muhsin Hasan pada saat pilkada waktu yang lalu. Tentu hal ini menjadi pertanyaan kami buat Bung Satria, menanggapi fenomena keluhan dari tim-tim orang selingkaran istana lah. Mungkin kalau bahasa kita di Gedung Putih lah Bung ya. Gedung Putih lah. Kalau kita lihat di fenomena hari ini, banyak tim ini mengeluh soal bagi kuota bukan paket pulsa. Kuota oh, kirain paket pulsa Bung. Kalau orang kita nih bilang bagi kue lah. Bagi kue, ya. Mungkin kuenya yang dibagi ini nggak cukup. Atau mungkin kue yang dibagi ini terlalu besar ke kelompok ini sehingga tidak merata, sehingga banyak tim-tim yang tidak kebagian. Nah, tim-tim yang tidak kebagian ini mulai mengungkapkan rasa kekecewaannya. Emang udah dibagi Bung ya? Ya, ini makanya yang kami tanyakan sama Bung Satria sebagai tim ya. Nah, apakah kekecewaan tim-tim yang saya dengar ini juga dirasakan oleh Bung Satria sebagai tim pemenangan Bapak Hari Yoga dan Muhsin Hasan? Oh iya. Ini gimana nih merespon? Ya sebelumnya saya mau nanya dulu sama Bung Aramiko nih. Tadi Bung bilang ada suara-suara sumbing. Ya. Suara sumbing warung kopi. Warung kopinya mana Bung? Mau Kaheng kah? Atau KWRB? Atau kah Hitam Putih? Banyak lah pokoknya. Oh banyak ya. Saya nggak usah sebut warung kopinya. Ya karena politisi kan ngopinya di sana. Iya. Sebenarnya kita nggak boleh sebut merek ya. Tapi nggak apa-apa iklan Bung ya. Iklan. Ya besok ada kopi lah ya di meja ini Bung ya. Ya jadi itu hal biasa sih sebenarnya Bung ya. Hal biasa. Hal biasa setelah ada pilkada, dilakukan proses pemilihan dan pemenangan. Nah, akhirnya tidak ada kecocokan antara bupati dengan wakil bupatinya seperti itu, Bu. Itu sebenarnya hal-hal biasa. Ya, yang saya rasakan sekarang ini ya sepertinya Aceh Tengah ini sekarang ada dua matahari, Bu. Ada dua matahari. Ada dua matahari. Maksudnya dua matahari itu seperti apa? Dua matahari itu yang mencoba bersinar gitu. Karena satu matahari aja kita kepanasan. Iya, apalagi dua Bang kan. Dengan kondisi cuaca kita yang dingin ini di matahari kan enak juga nih Bang. Sebenarnya lebih enak. Lebih enak. Karena kan kalau satu matahari aja panas, apalagi dua. Apalagi dua kan, Bung. Ya, jadi kita tidak bisa satu kelas itu ada dua ketua kelas, Bung. Harus satu ya. Harus satu ketua kelasnya. Agar maksudnya biar tertib lah barisan gitu. Iya, agar tertib barisan. Ketika pagi suruh apel kan nggak mungkin harus ngikut yang sana atau yang ini gitu kan ketua kelasnya. Jadi kita berharapnya ada orang ngaruh aja pawangnya tetap satu. Tetap satu, Bung, nggak orang dua. ngaruh. Itu orang ngaruh. Apalagi di pemerintahan. Iya, nggak boleh dua, Bung kan? Ya gitu. Ya jadi dua matahari ini kalau pagi itu terasa terik gitu Bung kan, orang apel gitu kan. Kalau dua mataharinya kan panas gitu Bung. Jadi orang juga nggak mau apel karena kepanasan gitu kan. Nah, saya dengar ini soal apelnya. Jadi dari kalangan pemerintahan itu kayaknya PNS itu lebih suka sama matahari dua. Matahari dua?
Karena Matahari 2 ini orang Oh, dia nggak itu kadang Bung ya. mungkin dia nggak Teriknya nggak terlalu nggak panas. terlalu merespon soal apel tadi mungkin. Oh kan? iya. Karena PNS ini rata-rata udah ngambil uang bank. Betul. Bagaimana dia mau masuk tiap hari kerja nih? Gajinya udah potong tinggal 700.000. Iya betul. Kan Ada terus ada kerja sampingan. betul. Ada sih saya dengar Bung. Tapi kalau kebijakan bupati yang saya dengar dan saya lihat itu memang wajib apel mereka nih. Artinya menekan etos kerja pemerintahan daerah ini harus dengan apel. Itu bagus sih sebenarnya Bung. Itu bagaimana Bung Satria? Di satu sisi apel itu bagus untuk meningkatkan kedisiplinan gitu, Iya, iya. kedisiplinan ASN. ASN ini kan pelayan masyarakat gitu, Bung. Seperti Iya. yang dikatakan Matahari 1 tadi ya kan. Kita harus menjadi pelayan masyarakat gitu. Ya bagus sih sebenarnya apel, tapi nggak tiap hari gitu, Bu. Karena Oh, orang tiap juga hari. ada rutinitas gitu kan. Ya, ada kesibukan lain lah. Ya minimal sebulan sekali aja apel yang harus tiap hari gitu. Ya, penting kerjaan selesai. Ya penting kerjaan selesai. Iya. Ya, jadi jangan kesannya itu terframing gitu, Bu kan. Panggil media, panggil humas, buat video, apel, ngomong. Tapi kita butuh yang nyata sekarang, Bu. Kerja nyata. Kerja nyata. Kita butuh perubahan aja tengah ini. Karena tagline Nasdem itu kan restorasi. Restorasi, Bu. Perubahan. Dan gitu satu kan. hal lagi nih yang perlu Bung Satria tanggapi ini kan terkait misalnya yang sebenarnya harus kita apresiasi lah kebijakan Bapak Yoga dan Musin Hasan ya. Soal misalnya kemarin ada kebijakan bupati mencabut peraturan bupati soal nilai zonasi tanah NJOP ya. NJOP sehingga membebankan pajak kepada masyarakat. Ketika masyarakat mau jual tanah itu dibebankan pajak hampir 7,5%. Nah itu udah dicabut. Nah itu mendapat apresiasi besar dari masyarakat sehingga masyarakat yang ingin mengurus sertifikat atau jual beli, Iya. mereka sekarang sudah mau lah. Kalau dulu mereka nggak mau masyarakat karena nilai pajaknya terlalu besar. Ya terkait NJOP ini saya juga apresiasi sih Bu, Apresiasi, dengan kebijakan ini. Artinya pajak ini nggak dibebankan ke masyarakat gitu, sudah diambil alih oleh pemerintah. Kita apresiasi sih ini. Ini kebijakan bagus harus. Ya kebijakan bagus ya. Kebijakan seperti ini sebenarnya yang kita inginkan gitu Bung. Karena membawa perubahan gitu betul, ke daerah ini ya kan. Dan sekarang kan lagi hangat nih Ya. soal misalnya kebijakan bupati menertibkan Cangkul Padang ya. Oh ya. Cangkul Padang dan Cangkul Dedem di seputaran Danau Lotawa. Hmm. Nah, kita ketahui bersama bahwa kemarin bupati menerapkan kebijakan itu tapi mendapat beragam protes, Kritikan gitu ya. kritik dari berbagai elemen masyarakat, ada yang mendukung, ada yang menolak. Terutama yang mendukung ini kan orang-orang yang menginginkan danau ini tidak ada Cangkul Padang. Tapi satu sisi yang harus kita perhatikan adalah masyarakat yang memiliki usaha Cangkul Padang ini adalah masyarakat yang berada di seputaran Danau Lotawa. Yang mana masyarakat seputaran Danau Lotawa itu menggantungkan hidupnya, pendapatan ekonominya dari danau. Yeah. Nah, ketika ini ditertibkan, sepengetahuan saya regulasinya belum siap ini, sehingga pemerintah sendiri tidak kuat sebenarnya untuk melakukan penertiban itu. Ya benar, ya memang benar Bung. Kanun Perda mana yang mengatur ini? Belum ada. Coba kita lihat dulu. Kan nggak ada. Kan nggak ada yang mengatur. Yang ada tuh yang mengaturnya cuman bagaimana cara menangkap ikan, apakah menembak, doran, gitu. Terkait Cangkul Padang ini coba ranah pidananya di mana coba kan seperti itu. Tapi di salah satu sisi kalau kita berbicara ekosistem Danau Tawar, Bung. Nah, mana orang-orang yang betul, organisasi yang betul-betul berbicara tentang konservasi Ya, kan kemarin Danau Tawar? baru-baru ini masyarakat Cangkul Padang ini kan demo kantor DPR nih. Jadi masyarakat Cangkul Padang ini juga mempersoalkan soal keadilan lah. Kenapa Cangkul Padang ditertibkan, sementara orang yang melakukan reklamasi, yang mendirikan usaha di pesisir Danau Tawar ini, yang melakukan reklamasi, dibiarkan gitu kan? penimbunan danau ini tidak ada konsekuensi hukum. Padahal ini kan kita ketahui bersama, reklamasi ini kan pidana ini, bukan delik aduan. Artinya begitu APH melihat reklamasi terjadi di Danau Tawar, di detik itu juga sebenarnya APH bisa melakukan tindakan upaya hukum. Nah, ini kenapa tidak digubris oleh pemerintah? Iya, karena regulasinya belum jelas, Bung. APH juga mau menertibkan itu mau pakai dasar hukum apa? Enggak, kalau soal regulasi tentang oh ini tentang reklamasi ya? Oh reklamasi itu sudah jelas. Reklamasi kan sudah jelas. Sudah jelas. Ini kan ranah pidana. Iya ranah pidana. Seharusnya APH nggak perlu lagi
bermusyawarah. Langsung tindak terus. Iya, ya itu pemerintah kan harus buat Gakumdu juga tuh, Bung. Ya, Tim penegakan hukum terpadu. Kemarin menjadi tuntutan masyarakat yang melakukan demo di kantor DPRK. Nah, ini bagaimana tanggapan? Ya karena masyarakat Cangkul Padang ini juga, maksudnya jangan ada tebang pilih gitu, Bung. Jangan terkesan hanya Cangkul Padang aja yang ditertibkan. Sebenarnya yang lebih parah itu reklamasi, Bung. Coba kita lihat danau kita sekarang. Semakin sempit ya. Semakin sempit, sempadan danau sudah tidak ada lagi, semua sudah dimiliki oleh perseorangan. Iya. Ya, karena kalau kita melihat RT RW, iya, betul. Tata ruangnya itu ya 50 meter sepanjang danau itu tidak boleh, Bung. Tapi sekarang coba lihat danau ditimbun, dibuat bangunan-bangunan, sampah limbah semua masuk ke danau. Iya, apalagi sampah limbah. Nah, makanya yang saya tanya tadi, yang mana betul-betul ada organisasi yang konsen untuk berbicara konservasi danau tawar. Oke. Nih, kalau kita kembali lagi persoalan hiruk pikuk keluhan daripada tim sukses tadi seperti apa, Bung Satria? Ya itu tadi, Bung. Itu biasa terjadi, Bung ya. Ada juga saya dengar ada area-area kecil lah nih, Bung. Area kecil ya? Ya ada tim-tim yang sampaikan dari dalam, dari Gedung Putih, bahwa seperti ada kurang harmonis nih antara Matahari 1 dan Matahari 2. Ini masih ingat nih, Bung Satria. Ya. Kemarin kan Bupati berangkat ke Jakarta menemui salah satu politisi Gayo ya, yang ada di Jakarta. Oh iya, itu Pak Sadri ya. Pak Sadri ini adalah kader Golkar yang kebetulan dia lagi menjabat sebagai anggota DPRD DKI. Nah, tapi itu bukannya cerita Cangkul Padang, Bung? Iya, yang sepengetahuan saya ini kan cerita Cangkul Padang. Oh, itu yang tersuratnya, Bung ya? Iya, yang tersiratnya enggak? Apakah mungkin sepengetahuan Bung Satria ada hal lain yang dibicarakan terkait pertemuan itu? Oh, mungkin yang tersuratnya, yang terlihat ya berbicara Cangkul Padang gitu, penertiban. Tapi kalau saya lihat yang tersiratnya itu, ini sepertinya ada agenda-agenda politik yang disampaikan oleh Bupati sendiri, Bung. Karena kita lihat sendiri. Agenda politik itu maksudnya seperti apa, Bung Satria? Ya saya lihat sendiri dalam waktu dekat Beringin ini, Bung, kan ingin melakukan musda gitu, Bung. Oh, pemilihan ketua yang baru ya? Pemilihan ketua yang baru, ya bisa saja melakukan lobby-lobby gitu, Bung kan. Berarti ini ya karena kita ketahui sendiri Bupati juga kan belum ada partai, Bung. Oh, artinya kan ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan, ya bisa saja menggeser Matahari 2. Bisa saja sih, Bung. Bukan menggeser sih, mengganti kursi gitu. Mengganti kursi ya. Ya kalau di nasional itu dipotong gitu ya. Sama tukang kayu. Diamputasi gitu. Ya ini bisa saja disalib dengan ya apa gitu kan, agen mobil mungkin gitu kan. Disalib gitu, Bung. Ya kan bisa aja, itu yang tersirat gitu, Bung kan. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Mudah-mudahan, kita kan berharap nih pemerintahan ini akur lah.